wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ini, channel Bisa Ngoding, belajar ngoding sampai bisa. Oke teman-teman, pada tutorial kali ini kita akan mencoba membahas tentang lanjutan ya dari latihan kita mengimpor file Excel ke dalam MySQL. Nah, kali ini adalah video terakhir ya untuk playlist ini. Nah, kita akan membuat bagaimana caranya mengimpor file Excel ya, tapi secara dynamic ya, secara dinamis. Nah, dinamis dalam artian kita itu nama tabelnya itu dinamis ya, nama fieldnya juga dinamis. Gimana? Tertarik teman-teman? Nah, tapi sebelum kita mulai ya, saya sapa dulu teman-teman semuanya. Nah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bagi teman-teman yang sedang sakit ya, mudah-mudahan segera sembuh. Amin. Bagi teman-teman yang sedang melihat channel ini ya, sama-sama kita saling mendoakan ya, mudah-mudahan kita sehat semuanya, amin. Nah, oke, kita kembali lagi ke ide kita. Nah, editor kita di sini saya pakai PyCharm ya, teman-teman bisa pakai yang lain. Nah, jadi kita akan mencoba memodifikasi sih sebenarnya, modifikasi video tutorial kita yang ketiga tentang impor Excel tadi ya, bagaimana caranya itu secara dynamic ya, secara dinamis. Di sini saya sudah buat sebuah file baru ya, lat import dinamis. Nah, di sini langkah-langkah yang akan kita lakukan itu masih sama ya. Yang pertama itu kita akan membuat koneksi dulu ya, membuat koneksi ke MySQL-nya. Nah, cuma di langkah kedua ini, nah kita akan mengambil nama file dalam directory ya. Jadi langkah kedua ini yang akan sedikit unik ya. Nah, karena kita akan mengambil nama file dalam directory. Nah, direktorinya apa? Nah, direktorinya itu di sini di raw data. Nah, jadi di sini nama ininya ya, nama file impor dinamisnya. Nah, di sini ada folder namanya raw data. Nah, dia nanti akan mengecek file yang ada di dalam raw data ini dan nanti akan mengambil nama filenya. Oke, nah setelah kita mengambil nama filenya, nah kita akan coba untuk create table ya, create table secara dinamis. Oke, nah dinamis di sini dari field-fieldnya ya. Nah kemudian yang terakhir kita insert datanya. Baca dulu ya. Baca data, kemudian insert data. Nah, di sini sebelum create table ya, kita akan baca header ya. Baca header, baru kita create table. Nah, jadi kita baca dulu Excel-nya ya, baru kita create table-nya. Nah, jadi kita nanti akan ngambil file header-nya. Oke, nah langsung saja. Ini kita akan menggunakan 3 library ya. Yang pertama itu udah pasti MySQL connector ya. Nah, yang kedua itu XLRD-nya. Nah, yang ketiga itu ya, ini namanya OS. Ya, ini sudah bawaan ya, jadi nggak perlu diinstal. Nah, ini udah bundle atau di dalam package-nya bawaan dari si Python. Di saat kita menginstal Python. Nah, sekarang kita akan ambil copy paste saja ya, karena koneksinya sama ya, di dalam database yang sama ya. Nah, kemudian kita akan mengambil nama filenya. Nah, ini nih yang baru nih. Jadi kita akan buat sebuah variabel ya, nama file, tapi ini pakai S ya, karena bisa jadi nama filenya itu lebih dari satu. Nah, baru di sini kita panggil OS-nya ya. Kemudian di sini list dir. Nah, list dir. Nah, nama foldernya apa? Nama foldernya tadi raw data.
Oke ya. Nah, jadi dia akan mengambil file-file yang ada di dalam si raw data. Oke. Nah, untuk mengeceknya kita pakai perulangan ya. For di sini namanya file aja ya. File in nama files. Nah, kita coba print dulu. Print file. Oke, kita running. Kita lihat hasilnya. Oke, ini ya berhasil ya. Mahasiswa 1.xls. Nah, kalau filenya lebih dari 1, nah, kita tes ya. Ini coba kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, kita rename. Ini misalnya ini mahasiswa 2 gitu ya. Nah, coba kita running lagi. Oke. Dapat ya. Nah, sekarang PR kita ya, kita mau mengambil si ininya saja. Mahasiswa 1 sama mahasiswa 2-nya aja. Nah, jadi kita mau ngambil judul filenya aja ya. Nah, di sini kita buat judul lah ya. Judul sama dengan file titik split ya. Nah, kita split dengan apa namanya titik, karena di sini kan ada karakter titik ya di sini ya. Jadi nanti dia akan membuat sebuah array ya, atau sebuah list. Nah, jadi di sini array 0, di sini array 1. Jadi kita langsung manggil array 0-nya aja. Oke. Nah, kita di sini coba print judul. Oke, coba kita running. Nah, udah dapat ya. Jadi kita cukup mengambil nama filenya saja tanpa ekstensinya. Oke, teman-teman, ini agak sedikit teknikal ya. Ya, biarpun kita memang sudah tahu cara mengimpornya secara statis ya. Nah, tapi ini agak sedikit teknikal. Nah, nanti mungkin teman-teman ya bisa mengulang-ulangnya lagi. Nah, oke, nah sekarang lanjut. Nah, setelah kita sudah mendapatkan judulnya, nah, kita akan mencoba membaca headernya ya. Membaca headernya. Kenapa kita membaca headernya? Ya, karena kita akan mengambil field-fieldnya. Nah, field-fieldnya apa aja di dalamnya. Nah, kita kan mau nge-create table nih, ya kan? Nah, di dalam table itu kan ada field ya. Nah, fieldnya apa-apa aja. Nah, dia di sini. Nah, kita mengambil baris si 0-nya. Oke ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke editornya. Nah, untuk membaca header, sudah pasti kita harus membuka nama filenya ya. Nah, seperti di sini kita buat Excel ya. Excel sama dengan xlrd titik open workbook ya. Di sini file. Nah, di sini file ya. Nah, karena dia kan kita butuh ekstensinya ya. Ya, tapi kita pakai ininya, nama foldernya ya, raw data. Jadi di sini F raw data garis miring file. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, jadi dia nanti akan membuka file yang ada di dalam raw data. Oke, nah sekarang kita aktif dulu di sheet-nya. Excel titik sheet by index 0 ya, di sheet 0. Nah, kemudian kita panggil jump call-nya ya, sheet titik and call, kemudian jump row-nya sheet titik and row. Oke,
Nah, pada tutorial sebelumnya ya di LaTeX ini, nah kita bisa mengambil header ya. Nah, cara mengambil header simple ya. Nah, kita tinggal ngambil header ininya sih sebenarnya. Nah, header ini. Tapi ya, ada tapinya. Nah, karena ini kita mau meng-create table ya. Nah, jadi kita nanti akan melakukan looping, tapi udah nggak apa-apa. Kita ini coba mengambil ini aja ya dulu ya. Pakai yang header yang versi kedua ya, pakai yang raw values. Nah, seperti kita di sini pakai namanya header ya. Header sama dengan sheet titik raw values 0. Oke. Ya, nanti dia akan mengenerate sebuah list. Nah, ya. Nah, sekarang coba kita print dulu biar memastikan. Print header. Oke, kita running. Oke. Dapat ya? Nih, mahasiswa 1, headernya nama, kelas, jurusan, tanggal lahir. Ya, mahasiswa 2, nama, kelas, jurusan, tanggal lahir. Oke, mantap ya? Mantap. Nah, sekarang kita akan membuat table ya, tapi secara dynamic. Wah, dynamic. Kita buat di sini dulu SQL create ya table sama dengan ya. Nah, kita pakai F di sini. Kita pakai create table if not exist. Nah, ini judulnya. Oke, nah kita ngambil judulnya ini ya. Jadi judul tabelnya, di judul tabelnya itu mahasiswa 1, mahasiswa 2. Nanti dia akan tergenerate ya, create tabelnya. Nah, setelah itu ya, di sini coba kita lihat dulu ya. Nah, setelah kita create table, nama tabelnya, nah kita nge-create si ID-nya. Ini saya copy paste saja ya, biar cepat. Nah, sudah. Sini, nah, kita copy paste, kita create ID-nya. Nah, karena ID ini perlu ya di setiap table, jadi ini saya buat secara defaultnya. Nah, kemudian setelah itu baru kita looping for field in header. Nah, barulah di sini kita looping untuk field-fieldnya ya. Berarti di sini kita panggil SQL create table ya, plus sama dengan ya kita concat ya, kita join kan ya, itu kita gabungkan. Di sini nama variabelnya kita buat di sini sesuai dengan apanya ya, sesuai dengan fieldnya ya, nama, kelas, jurusan, tanggal lahir. Di sini field. Di sini saya buat karena untuk apa namanya ya, untuk pembelajaran ya. Nah, parser aja dulu semua 255. Oke. Jadi dia akan melooping ya headernya ini semua. Nah, dia akan nge-create atau ngejoinkan si stringnya. Nah, baru kita nanti akan tutup SQL create table sama dengan ya positif sama dengan ini. Tanda kutip tutup. Sorry. Oke. Jadinya seperti ini dia. Nah, untuk memastikannya ya, ini saya
printkan dulu ya. Print SQL create table. Nah, kita lihat sintaks SQL-nya berjalan sesuai dengan keinginan kita atau tidak bentuknya. Oke, mantap ya. Ini dia. Create table if not exist mahasiswa 1, ya kan, ID-nya, auto increment. Nah, nama varchar-nya, ya kan, nama varchar, kelas, jurusan, varchar, tanggal lahir, ya, ditutup. Oke, mantap ya. Nah, biar nanti ini agak memperjelas ya, di mahasiswa 2 ini coba kita ganti field-nya. Ya. Ini mahasiswa 2, tambah kota ya di dalamnya, kota, misalnya di sini Medan, Deli Serdang, Binjai, ya, Padang Lawas, Jakarta, ya, Bandung, misalnya ya, terus mana lagi, Padang, ini Padang sama Padang Lawas beda. Kemudian Palembang misalnya ya. Oke. Nah, ini biar ada pembeda aja sih sebenarnya. Nah, coba kita running lagi ya. Kita running lagi. Benar-benar dynamic atau tidak. Oke, ya. Nama, kelas, jurusan, tanggal lahir, kota. Ya, beda ya antara yang mahasiswa 1 dengan mahasiswa 2. Oke? Benar-benar dinamis ya. Gimana? Mantap? Mantap pastinya. Nah, kali ini kita akan menjalankan aja langsung ya. Oh iya, kursornya belum kita buat di sini ya. MyDB. Nah, ini jangan di dalam rulangan, di sini aja. My cursor sama dengan MyDB titik kursor. Oke. Jadi di sini dia. Tinggal my cursor titik execute ya, SQL create table. Oke, kita komenkan aja. Nah, ini kita akan langsung meng-create ya tabelnya. Nah, sekarang coba kita running ya. Kita running. Nah, oke, kita cek dulu. You have error in MariaDB. Exist mahasiswa 1. Penulisan exist-nya kali ya. Coba kita cek dulu. Ah ya, benar. Kurang S. Exist. Oke. Coba kita running lagi. Oke. Ya, nggak ada error ya. Sepertinya tergenerate. Nah, coba kita refresh di sini. Kita refresh, masuk tidak dia. Nah, masuk ya. Tergenerate ya teman-teman. Mahasiswa 1. Nah, ini dia ID, nama, kelas, jurusan, tanggal lahir. Mahasiswa 2. ID, nama, kelas, jurusan, tanggal lahir, kota. Gimana? Mantap, 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 mantap. Mantap. Nah, sekarang gimana caranya kita untuk membaca datanya ya. Nah, untuk membaca datanya di sini kita pakai for baris ya, in ring zoom pro. Oke ya. Jadi di sini kita akan membaca datanya ya.
kemudian langsung menginsertnya. Oke, teman-teman, sebelum kita nge-create ya, baca datanya, nah kita create dulu nih ya sintaks SQL-nya untuk insert. Nah, karena di sini dynamic ya, jadi kita kan sudah nge-create table ya. Sekarang kita coba buat SQL ya, untuk nge-create si insertnya ya. Bentuknya itu seperti ini. Nah, ini dia, ini kan insert into. Nah, ini mahasiswa, nama, kelas, jurusan ya, values-nya. Nah, gimana caranya ya? Ini kita buat dulu VLD aja gitu ya. VLD sama dengan, kita akan mencoba joinkan dulu ya. Joinkan. Nah, apa yang kita join ya? Kita join ini bentuknya itu string ya. Di sini ada FLDS ya, fields sudah. Nah, dia kita lakukan looping ya, FLDS. Nah, in header. Oke. Nah, jadi kita akan membuat fieldnya ya, ini yang ada di sini. Nah, itu secara dinamis juga. Nah, caranya itu, ini cara bacanya seperti apa ya? Nah, cara bacanya itu seperti ini. Jadi kita akan looping ya, looping header ya, nah, dengan variabel FLDS ya. Setelah di looping, maka dia akan mereturn ya string si FLDS-nya tadi. Nah, setelah dia di return, maka dia akan dijoinkan dengan koma. Oke, dapat nggak kira-kira? Nah, kalau nggak dapat, kita coba print ya. Ini kita print si fieldnya FLD. Kita run. Nah, ini dia ya, nama, kelas, jurusan, tanggal lahir, kota ya. Jadi kita membuat ini fieldnya. Nah, setelah itu kita akan membuat values-nya. Nah, values-nya ini pun kita buat secara dinamis ya, berdasarkan jumlah dari si header-nya ya. Karena kan data itu berdasarkan jumlah header ya. Nah, jadi kita di sini buat sebuah list ya. Kita buat list dulu. Karena dia bentuk dia string ya. String, jadi di sini pakai %s ya. Ya kan? Di sini %s ya. Ya, benar. Ini %s ya. Kemudian for i in header. Oke. Nah, jadi cara bacanya ini kita akan membuat list ya. Ya, yang isinya itu $$ seperti ini. Sudah? Nah, yang $$ seperti ini. Nah, terus kita akan ambil dari datanya si header. Oke, jumlahnya. Jadi kalau misalnya dia ada 4, berarti 4. Nah, tapi di sini ini belum selesai ya. Nah, karena kita akan mesti convert dia ya, joinkan seperti yang di atas. Nah, kita joinkan titik join. Oke, ini str. Namanya val aja gitu ya. For val in false. Yes. Oke. Nah, kita akan coba print FLD is false ya. Oke. Nah, coba kita running ya. Oke. Kebentuk ya. Jadi dia ngebentuknya itu
Nah, untuk ngebentuk ini berdasarkan jumlah dari fieldnya. Jadi kalau dia ada 4, berarti 4. Kalau ada 5, dia 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, baru setelah kita sudah berhasil membuat string ini, ya, maka kita bisa buat query-nya. Di sini SQL insert. Oke. Nah, di sini SQL insert. Sorry. Sama dengan ya. F. Kita masukkan di sini insert into. Nah, di sini nama ininya ya, nama tabelnya ya. Nama tabelnya tadi kita pakai judul ya. Judul. Kemudian di sini kita panggil FLD ya. Ini fieldnya. Ya kan? Di sini values. Ya, values. Di sini false. Oke. Nah, ini coba saya komen dulu. Kita coba print SQL insert. Kita cek ya. Ini sintaks SQL-nya tergenerate sesuai dengan keinginan kita tidak. Oke, mantap ya. Oke, insert itu mahasiswa 1, nama kelas, jurusan, tanggal lahir, values. Ya, itu SQL syntax insertnya. Nah, sekarang kita akan baru meloopingnya. Ya, melooping barisnya. Ya, karena di let import ini, nah, sini, nah, kita akan melooping ya, menginsert setiap barisnya, data gitu aja lah ya. Data sama dengan tuple ya, sheet titik rows values ya. Nah, di sini baris. Nah, jadi kita akan ngambil datanya berdasarkan barisnya. Nah, kemudian kita akan menginsert ya. Di sini my cursor ya, titik execute. Nah, SQL sintaksnya itu apa? Nah, SQL sintaksnya itu si SQL insert tadi ya. SQL insert. Nah, value-nya itu data. Nah, kemudian kita commit ya. mydb titik commit. Oke. Nah, ini harusnya di atas ini. Nah, seperti ini. Oke, kita pastikan dulu ya semuanya. Kita pastikan dulu. Kita insert. Oke, kayaknya nggak ada masalah. Nah, sekarang kita coba running ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada error atau tidak? Oke, nggak ada error. Nah, tinggal kita cek. Ya, ini kita refresh dulu. Nah, kita cek dulu data di mahasiswa 1 ya. Nah, di mahasiswa 1. Oke, masuk ya teman-teman. Tapi ada kesalahan ya. Ini headernya juga ikut masuk. Ya, lupa tadi. Aturannya kita nggak apa-apa. Ini kita coba lagi nanti. Nah, ini juga ini kayaknya. Iya benar. Nah, headernya masuk. Ini aturannya pakai if ya. If baris sama dengan 0, continue. Di sini else. Nah, ini kita masukkan ke dalam tetap. Oke. Nah, ini kita coba drop dulu tabelnya ya. Pakai ini aja dulu, SQL syntax. Oke. Drop table mahasiswa 1,
mahasiswa 2. Kita go. Oke. Ya, ini sudah nggak ada ya mahasiswa 1, mahasiswa 2-nya. Nah, sekarang kita coba running. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah terproses. Ini kita refresh. Masuk ya mahasiswa 1. Oke, mantap ya. Nih, tanggal lahir. Kemudian di sini nama kelas jurusan kota. Oke, gimana teman-teman? Mantap? Mantap pastinya. Keren nggak? Keren nggak? Keren nggak? Keren lah ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa secara dinamis ya untuk membuat dan menginsert table ya di dalam menggunakan apa ya Excel ya, file Excel. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Nah, jadi teman-teman sudah bisa ya mengimpor ya file Excel ke dalam MySQL, di mana file Excel itu dynamic ya. Jadi kita sudah membuat dynamic dari nama tabelnya ya, terus field-fieldnya ya. Kemudian di sini kita bisa menginsert juga datanya berdasarkan field-fieldnya. Oke, sekian dulu tutorial dari saya ya tutorial kali ini. Nah, ini adalah video terakhir ya dari playlist import Excel ya ke dalam MySQL menggunakan Python. Nah, bagi teman-teman kalau memang ada yang pusing ya bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini bisa kalian like ya, subscribe, komen di bawah, ataupun ya di-share bagi teman-teman yang membutuhkan. Nah, saya harap teman-teman semua masih tetap semangat ya. Nah, seperti biasa, kita sebagai programmer, kita harus tetap terus keep learning, ya, keep practicing, terus belajar sampai bisa ngoding. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu dari saya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.